Jumpa lagi bersama Cocot Beda Nyamuk. Kita akan melanjutkan alur cerita preman yang berubah menjadi anak SMA. Langsung saja. Tahu bulat digoreng di mulut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini diawali dengan beberapa orang yang di belakang sekolah. Ia pun berkata, "Ku dengar Jong Seok itu absen lagi." Dan di sana seseorang lagi pun berkata, "Iya memang, aku singgah di kelasnya dan mereka bilang dia tidak masuk hari ini." Dan temannya itu pun berkata lagi, "Lalu rumor tentang dia terlibat pertarungan dengan anggota geng dan dihajar itu benar?" Seseorang lagi pun berkata, "Dia terlibat pertarungan dengan anggota geng. Kenapa dia melakukan hal yang gila?" Di sana ketuanya pun marah berkata, "Bagaimanapun juga ini adalah sebuah kesempatan. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan bajingan itu, Jong Seok." Dan ia adalah mantan terkuat ketiga Pak Seok. Ia pun berkata lagi, "Kita akan mengklaim kembali gelar terkuat di SMA Sampo." Seseorang temannya pun berkata, "Bagaimana kita akan melakukannya? Apa kau berencana untuk mengunjungi rumahnya atau sesuatu?" Pak Sogi pun menjawab, "Itu tidak perlu. Gadis yang dibully itu bergaul dengan Jong Seok dan Enjeong. Kita akan membawa mereka dan memanggil Jong Seok, lalu kita menghancurkan mereka sekaligus." Dan temannya di samping pun berkata, "Tapi dia tidak dibully lagi. Dia melepaskan kacamata dan memotong rambutnya. Dia benar-benar terlihat berbeda sekarang. Orang-orang bilang dia adalah yang tercantik di kelas 2. Ya, beberapa anak tahun ketiga mendekatinya dan tertolak." Sambil terlihat bayangan mereka tentang si Jahe yang sangat cantik dan semplohai. Mereka pun berkata, "Aku berpapasan dengannya dan dia benar-benar manis." Dan di sana seseorang lagi pun berkata, "Aku tahu, benar kan? Wajahnya bagus dan tubuhnya, wah, aduh, aku jadi tertarik." Lalu tiba-tiba murid yang berbicara itu dipukul oleh ketuanya tadi sambil ia marah berkata, "Bajingan bodoh, kalianlah alasan sekolah lain menganggap kita remeh, tapi Kang Yonggi sudah tidak ada. Bagaimana kita akan melakukannya?" Lalu ketua itu pun marah, "Ya Yonggi, jangan sebut namanya lagi. Bajingan itu dia bersembunyi setelah dihancurkan oleh anak tahun kedua. Dengarkan baik-baik, setelah kelas selesai bawa Jahe dan Enjeong kemari. Kita akan berusaha mengumpulkan anak tahun ketiga dan menghancurkan Jong Seok. Mengerti? Apa kalian dengar? Jawab aku, bajingan bodoh." Lalu tiba-tiba dari belakang terlihat seseorang. Lalu seseorang di belakang itu pun berkata, "Wah, rencana yang bagus. Kalau kau percaya diri, kenapa tidak kau lakukan sendiri?" Pak Seok marah lalu ia menoleh. Ia berkata, "Dasar orang bodoh mana?" Lalu tiba-tiba ia terkejut karena orang yang di belakangnya adalah Jong Seok. Dan Jung pun berkata, "Aku penasaran apa yang kalian lakukan di sini. Rupanya kau sedang membuat rencana yang manis." Di sana Pak Seok pun ketakutan berkata, "Bagaimana? Bukankah kau absen?" Jong Seok pun menjawab, "Ya, ini bukan yang pertama kalinya aku terlambat. Mungkin karena aku sudah jadi orang yang baik akhir-akhir ini. Kau berpikir aku tidak pernah terlambat? Tapi tebakanku benar. Kurasa kau lupa betapa menakutkannya aku." Sambil ia mengepalkan tangannya dan emosi. Lalu di sana Pak Seok pun dengan gemetar akan meninju si Jong Seok itu. Ia pun berkata, "Nyala kau, brengsek." Di sana Jong Seok pun terdiam lalu membiarkan tangan orang itu memukul kepalanya. Tapi tangan si Pak Seok pun kesakitan. Ia pun berkata, "Aduh, jariku." Dan sekarang giliran Jong Seok akan memukul. Ia pun berkata, "Kaulah yang menyerangku duluan kan?" Dan jebret, muka Pak Seok dipukul oleh Jung di sana dengan telak. Terlihat di sana Pak Seok yang sedang pingsan dan Jung berkata, "Ayolah, aku hanya absen selama 1 hari dan kalian sudah seperti ini. Bagaimana bisa aku melewatkan sekolahku untuk sekarang? Sun Bainim, apa yang kalian pikirkan?" Sambil ia memperlihatkan kepalanya kepada teman-temannya itu. Dan teman-temannya pun ketakutan berkata, Tunggu, aku tidak ikut-ikutan. Kami hanya ingin hidup tenang. Tapi si bodoh itu mulai bertingkah. Maafkan aku, dialah yang melakukan semua ini sendirian." Lalu terlihat tangan Jung yang mengarah ke anak tersebut. Dan ternyata Jung memegang pundak anak itu
Dan Jung berkata, hiduplah dengan layak, Sun Bai yang menyedihkan, sebelum kamu tidak bisa kembali lagi sementara kau masih muda. Kendalikanlah dirimu, mengerti? Di sana terlihat mereka yang ketakutan. Beberapa saat kemudian terlihat ruangan kelas dan di sana Jung pun berjalan sendirian. Lalu terdengar suara dari Sim Jae yang sedang menyapa Jung di sana. Sim Jae pun berkata, Jung Seok, dan Jung pun berkata, apa kau baik-baik saja tanpaku bocah? Dan di sana Sim Jae pun menjawab, jangan panggil aku bocah. Ngomong-ngomong, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Di sana Jung pun berkata, haha, apa yang kau katakan? Kenapa juga aku harus terluka? Jae di sana pun berkata, syukurlah, sambil terlihat Jung yang terdiam dan terkejut dengan kata-kata Jae itu yang mengkhawatirkannya. Di sana Jae pun berkata, sejujurnya aku benar-benar cemas. Jonseo ada di rumah sakit, jadi aku cemas kalau kau terluka. By the way, Jonseo adalah si dagu besar yang pernah dihajar oleh para gangster kemarin ya Mong. Di sana Jung pun terkejut dan terdiam. Ia pun bergumam, sebulan yang lalu akulah yang membulinya. Jongseok, kau benar-benar, ya aku benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sambil ia memandang wajah si Enjeong di sana, dan Enjeong pun di sana pun bertanya-tanya. Tiba-tiba Jung Seok melirik ke arah sesuatu dan ia melihat seseorang yang sedang mengintipnya. Di sana Jae pun bertanya, ada apa Jung Seok? Jung pun menjawab, tidak ada, tunggu dulu sebentar di sini. Ternyata seseorang yang mengintip itu adalah Enjeong. Enjeong di sana menghela napas. Dia pun berkata, aku hampir ketahuan. Bagaimanapun juga, apa yang harus kulakukan sekarang? Ia pun bergumam, aku mengacaukannya. Kenapa juga aku melakukan hal itu? Sambil ia membayangkan saat ia mencium Jung waktu itu. Dan ia pun di sana sambil ia menutup mukanya karena malu. Ia pun berkata, aku tidak tahu lagi. Beberapa saat sebelumnya kami saling bermusuhan. Bagaimana bisa ini terjadi? Aku terbawa suasana dan tapi aku tidak membencinya. Perasaan apa ini? Aku penasaran apa yang dia pikirkan tentangku. Sambil terlihat Jung yang sudah ada di sebelahnya. Lalu Jung pun berkata, untuk apa kau bersembunyi di sini, Enjeong? Lalu terdengar suara Enjeong yang berteriak, dan pelak terdengar suara tamparan di sana dan murid-murid pun lalu menoleh ke arah tersebut. Di sana terlihat Sim Jae yang bergumam, bukankah itu suara Enjeong? Lalu di sisi Jung, ia pun kesakitan bergumam, sial, ayolah, kenapa kau menamparku segera setelah kau melihatku? Enjeong berkata, itu karena kau muncul begitu saja entah dari mana. Jung pun berkata, lalu kenapa kau bersembunyi di sini dan mengintip kami? Apa yang kau lakukan? Enjeong menjawab, apa yang kulakukan itu. Lalu ia berpikir, apa-apaan ini? Kenapa Jung Seok acuh tak acuh, seperti sama sekali tidak ada yang terjadi. Lalu apa itu benar-benar bukan apa-apa untuknya? Apa-apaan itu? Akulah yang melakukan semua itu sendiri. Dan sial, aku sangat menyedihkan. Terlihat di sana Enjeong menabrak si Jung. Lalu ia pun berkata, minggir, aku mau lewat. Tapi tiba-tiba tangan Enjeong dipegang oleh Jung dan Jung pun berkata, apa kau bercanda? Kenapa kau mendorongku? Di sana Jung pun terkejut dan Enjeong menoleh ke belakang. Ternyata dalam kepergian Enjeong itu, Enjeong pun menoleh sambil ia meneteskan air mata. Dia pun berkata, lepaskan aku brengsek. Tapi tiba-tiba Jung merangkul Enjeong di sana. Di sana Jung pun berkata, tenanglah, aku mengerti kenapa kau bersikap begitu. Tenanglah dulu dan setelah itu baru kita bicara. Dan Enjeong menikmati rangkulan Jung di sana. Jung pun menikmatinya juga. Lalu Jung pun bergumam, ini aku sama sekali tidak mengharapkan ini. Oh, baiklah, akan kupikirkan setelah dia tenang. Lihat di sana seseorang yang mengintip. Ternyata itu adalah Sim Jae. Sim Jae mengintip dengan terkejut
terkejut. Lalu beberapa saat kemudian terlihat atap sekolah dan di sana terlihat Jung dan Enjeong yang sedang duduk, dan Enjeong di sana pun berkata sambil minum, "Maaf, kau pasti sangat terkejut." Jung pun berkata, "Kau tidak perlu mencemaskan itu. Bagaimanapun juga, apa kau sudah tenang?" Sambil ia membayangkan ia sedang menjewer Enjeong di sana tadi. Lalu Enjeong pun berkata, "Iya, tiba-tiba saja aku jadi terlalu berlebihan, tapi aku baik-baik saja sekarang." Di sana Jung pun bergumam, "Sungguh merepotkan jika dia mengajakku jalan atau semacamnya." Enjeong pun berkata, "Tenang, aku tidak akan mengajakmu jalan atau sesuatu yang bodoh seperti itu." Lalu Jung di sana pun terkejut, "Apa yang kau katakan?" Lalu ia pun bergumam, "Apa? Ekspresiku terlalu jelas. Dia bisa membaca pikiran atau ekspresiku mungkin ya." Lalu Enjeong pun berkata, "Itu seperti aku senang akhir-akhir ini." Dan sambil terlihat Jung Seok yang sedang menatap Enjeong yang duduk di sana, Jung Seok pun berkata, "Apa maksudmu?" Lalu Enjeong pun menjawab, "Setelah bergaul dengan anak nakal, melakukan berbagai macam hal buruk, bertingkah kuat, dan dipukul oleh ayahku dalam beberapa minggu terakhir setelah bersamamu dan Jae-hye, aku mulai berpikir bahwa aku bisa hidup sebagai anak SMA normal. Karena itulah, maaf, aku terlalu memalukan. Gadis nakal sepertiku berpikir tentang kencan." Di sisi Jung, ia pun berkata, "Kau memang memalukan. Kau mencoba untuk menjadi orang yang baru, terlepas dari semua yang telah kau lakukan sampai sekarang. Apa kau pernah memikirkan tentang apa yang dirasakan oleh orang yang pernah kau bully? Apa kau merasa bersalah pada Jae dan yang lainnya?" Di sana Enjeong pun berkata, "Berhenti, aku tahu itu." Lalu Jung di sana pun duduk di samping Enjeong dan ia berkata, "Karena itulah, jika tidak ada seseorang pun yang menginginkanmu, maka biarlah aku yang mengurusmu, karena aku dulunya juga sama sepertimu." Di sana Enjeong pun terdiam dan ia pun langsung menangis. Di sana Enjeong pun berkata, "Dasar bajingan, jika kau berkata seperti itu, aku benar-benar akan mulai berharap." Jung pun berkata, "Kau menangis lagi? Itu sama sekali tidak cocok untukmu, dasar cengeng." Dan Enjeong pun berkata, "Diam, aku bukanlah anak nakal lagi." Lalu di tempat lain terlihat si Sim Jae yang terdiam sambil berjalan. Ia pun bergumam, "Aku tidak tahu Enjeong dan Jung Seok itu Lalu ia pun membayangkan saat ia berbicara dengan Enjeong. Sim Jae pun berkata, "Kau ingin menemui Jung Seok? Haruskah aku juga ikut?" Di sana Enjeong pun berkata, Tidak perlu. Aku hanya ingin melihatnya sebentar." Dan di saat ini Enjeong pun bergumam, "Jadi karena itulah dia ingin pergi sendirian kemarin. Astaga, aku benar-benar tidak tahu. Tapi apa-apaan ini? Seharusnya aku mengucapkan selamat sebagai teman mereka, tapi..." Lalu ia membayangkan si Jung Seok yang sedang merangkul Enjeong di sana dengan mesra. Di sana Sim Jae pun bergumam, "Aku merasa frustasi untuk beberapa alasan." Lalu ia pun terkejut karena melihat orang yang berkerumun ramai di depannya. Ia pun bertanya, "Apa yang terjadi?" Di sana terlihat Nona Bu Guruhan pun berkata, "Nyonya, Anda tidak boleh melakukan ini tiba-tiba." Dan di sana terlihat ibu-ibu yang sedang berkata, "Memangnya apa yang salah dengan menjemput putriku sendiri?" Tapi tiba-tiba di sisi Enjeong ia pun terkejut dan melotot. Ia pun memanggil seseorang itu, "Ibu." Dan seseorang itu pun melirik ke arah Enjeong dan ibu itu pun berkata, "Lama tak jumpa." Di sisi Enjeong, ia pun terkejut dan berkata, Bu, bagaimana kau bisa ke sini?" Lalu tiba-tiba tangan Enjeong ditarik oleh ibunya. Ibunya pun berkata, "Ikut denganku." Di sana Enjeong pun berkata, Bu, tunggu. Apa yang kau lakukan, Bu?" Terdengar suara teman-temannya yang berkata, Apa itu benar-benar Ibu Jae? Lihat bajunya. Apa dia benar-benar dukun?" Sambil temannya yang berkacamata mendengarkan kata-kata mereka itu. Terlihat di sana Enjeong yang duduk di lantai sambil kesakitan, dan dari atap Jung Seok pun merasakan sesuatu getaran dan ia pun berkata, "Jae." Di samping Jung Seok terlihat Enjeong yang terkejut. Lalu si Jung Seok yang sedang bergumam, "Yang tadi itu apa? Apa yang terjadi? Perasaan itu, kenapa Jae terlihat seperti itu?" Di
Dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Lalu Jung bertanya pada si Enjeong, apa terjadi sesuatu pada Jae saat aku tidak ada? Apa ada orang yang mengganggu atau semacamnya? Enjeong pun menjawab, tidak, setahuku tidak ada. Lalu di sana Jung pun lalu pergi berkata, hei, aku pergi dulu. Di sana Enjeong pun berkata, ada apa? Aku juga ikut. Lalu Jung berpikir, jangan bilang malaikat itu. Sedangkan di sisi Sim Jae ia pun berkata, ibu tunggu, biarkan aku mengambil tasku dari kelas. Di sana ibunya pun menjawab, kau tidak memerlukannya. Dan Sim Jae di belakang pun terkejut, apa? Ada apa bu? Ibunya berkata, mulai sekarang kau tidak akan pergi ke sekolah lagi. Tiba-tiba Jae menarik tangannya dari tangan ibunya itu. Jae pun berkata, apa yang baru ibu bicarakan? Apa maksud kata-kata ibu itu? Lalu ibunya pun terlihat terdiam dan ia berkata, mulai sekarang kau akan ikut menyembah bersamaku, jadi persiapkan dirimu. Dan Jae di sana pun marah, aku tidak mau bu, ibu tidak pernah menghubungiku sepanjang tahun ini, lalu tiba-tiba saja datang ke sekolah dan mengatakan padaku sesuatu seperti ini. Tapi tiba-tiba ibunya menampar si Enjeong di sana. Ibunya berkata, dasar bodoh, kau pikir aku mau melakukan ini? Jika aku tidak melakukan hal ini, kau akan segera mati. Dan di sana Enjeong pun terkejut. Ibunya berkata lagi, aku merasakan kematian darimu. Kematiannya sangat-sangat kejam. Jika kau tidak pergi dan mendapatkan pensucian sekarang juga, hidupmu akan dalam bahaya. Di sana Enjeong lalu gemetar dan ia pun berkata, aku masih tidak mau bu. Lalu di sana ibunya pun berkata, apa? Lalu di sana Enjeong membayangkan dan ia pun berkata, akhirnya aku lari dari bully yang mengerikan dan mendapatkan teman dekat. Di sana sambil ia duduk di lantai, Enjeong berkata, kalau memang begitu lebih baik aku mati karena melakukan apa yang aku inginkan bu. Ibunya di sana emosi dan akan menampar si Enjeong di sana. Ibunya pun berkata, kau masih saja. Tapi tiba-tiba tangan dari ibu Enjeong dipegang oleh seseorang. Ibunya Enjeong melirik berkata, siapa kau? Ternyata di sana adalah si Jung Seok. Ia berkata, wah, tindakanmu itu benar-benar buruk nyonya. Anda tiba-tiba menampar seseorang murid. Kekerasan dilarang di sekolah nyonya. Itu adalah hal dasar. Sambil ia memegang tangan si ibu Enjeong di sana, ia pun berkata lagi, apa Anda tidak mengetahuinya karena Anda berurusan dengan hantu? Nyonya ibunya Jae di sana. Jae pun berkata, Jung Seok. Ibu Jae melirik dan berkata, kau bajingan sombong, cepat lepaskan. Lalu ia menarik tangannya dan di sana ia menatap serius wajah si Jung Seok itu. Jung Seok pun berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba ibu Sim Jae pun berteriak berkata, itu kau, iblis yang akan mengambil nyawa putriku. Tidak lain adalah kau. Di sana si Jung pun terdiam dan terkejut. Ia pun berkata, apa? Dan bersambung mo